Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Awardi LPDP SW. Di video ini saya akan menyampaikan tutorial tentang pengisian laporan perkembangan studi di e-beasiswa setelah update November 2024. Jadi silahkan disimak penjelasannya. Harapannya teman-teman nanti bisa lebih yakin dan lebih paham dalam mengisi LPS sehingga bisa meminimalisir risiko penolakan dari verifikatornya LPDP seperti itu. Sebagai pengingat, ada beberapa perbedaan di beasiswa sebelum dan sesudah update November 2024. Perbedaan itu diantaranya pertama di lokasi unggah berkas. Dulu sebelum update November itu kita harus mengunggah dokumen-dokumen LA di dua menu yang berbeda, yaitu menu laporan perkembangan studi dan menu pencairan beasiswa terjadwal. Kini setelah update November, semua dokumen itu tadi cukup kita upload satu pintu di menu laporan perkembangan studi. Selanjutnya, untuk frekuensi atau seberapa sering kita harus mengunggah dokumen, dulu sebelum update, kita harus mengunggah dokumen-dokumen itu setiap 3 bulan sekali, atau bahkan ketika kita memasuki 6 bulan terakhir masa studi, kita harus mensubmit dokumen-dokumen itu setiap sebulan sekali, seperti itu. Nah, kini setelah update, kita cukup mengunggah dokumen-dokumen itu setiap 6 bulan sekali, jadi frekuensinya menjadi semakin jarang. Selanjutnya untuk definisi term ya, dulu itu satu termnya LPDP itu sama dengan satu term akademik di UNSW gitu. Jadi 1 tahun di beasiswa itu bisa ada 3 term. Nah, kini setelah update, termnya LPDP itu sudah tidak mengikuti termnya UNSW lagi, sudah terpisah. Sekarang termnya LPDP itu berlaku untuk 6 bulan sekali dan itu juga terkunci ya, nggak bisa kita ubah sudah bawaan dari sistem. Untuk dokumen-dokumen yang harus diunggah, ada satu tambahan dokumen baru ya setelah update, yaitu dokumen kronologi studi. Ini formatnya sudah ada di e-beasiswa. Dokumen kronologi dan progres penelitian ini itu sama-sama perlu ditandatangani oleh supervisor ya bagi teman-teman yang S2-nya mengambil tesis atau teman-teman yang mengambil S3. Sementara itu untuk teman-teman yang mengajukan LPS untuk term pertamanya di sini, itu cukup mengunggah dokumen SKMA dan KRS saja. Karena kan teman-teman masih belum punya nilai ya, dan juga masih belum punya progres yang bisa dilaporkan ke LPDP, jadi cukup 2 dokumen itu saja. Eh, Pertanyaan yang sering saya dapatkan ya dari teman-teman itu, kapan kita harus mengisi LPS gitu. Sebenarnya sih jawabannya cukup simpel ya. Teman-teman bisa perhatikan rumus di sini. Ini saya ambil dari contoh LPS saya sendiri gitu. Jadi pertama kita harus tahu, kita harus perhatikan kapan tanggal akhir dari LPS terbaru yang sudah disetujui oleh LPDP. Kalau di contoh saya yang di gambar atas itu, LPS terakhir saya itu periodenya dari tanggal 9 September sampai 10 Maret 2025. Nah, tanggal 10 Maret ini yang selanjutnya menjadi patokan. Berarti paling cepat saya bisa membuat mensubmit LPS baru itu sehari setelahnya di tanggal 11 Maret 2025. Kalau kita mensubmit LPS-nya sebelum tanggal 10 Maret ini, maka LPS kita akan mendapatkan penolakan dari LPDP seperti itu. Selanjutnya, kapan paling lambat kita harus mensubmit LPS ini gitu. Teman-teman bisa masuk ke menu pencairan, ke opsi pencairan terjadwal, lalu dilihat kira-kira sudah sampai bulan apa LA kita ini sudah terverifikasi. Untuk contoh saya di gambar yang bawah ini, untuk LA Maret dan LA April sudah terverifikasi, namun bulan Mei-nya masih belum. Gitu. Nah, sebelum verifikasi LPS bulan Mei, saya sudah harus membuat LPS baru yang mengcover bulan Mei ini seperti itu. LA Mei ini kan verifikasinya dimulai tanggal 15 April di bulan sebelumnya ya. Sehingga deadline saya dalam mensubmit LPS itu adalah tanggal 15 April. Jadi kesimpulannya,
Saya bisa paling cepat submit LPS itu pada tanggal 11 Maret, sehari setelah LPS lama saya berakhir, dan paling lambat pada tanggal 15 April sebelum verifikasi LA bulan Mei. Saran saya, teman-teman tidak perlu menunggu terlalu lama. Ketika LPS teman-teman sudah habis masa berlakunya, bisa segera mensubmit LPS baru, gitu. Tidak perlu menunggu sampai menjelang tanggal deadline seperti itu. Ini timeline pencairannya. Saya adaptasi dari contohnya LPDP. Ini relevan untuk teman-teman yang baru memulai studi setelah November 2024. Bagi yang sudah studi ya sebelum November 2024, penjelasan di slide ini bisa diabaikan seperti itu. Bar chartnya mungkin sekilas terlihat susah dibaca, tapi coba saya jelaskan untuk yang masa studi 24 bulan. Jadi LA pertama yang 24 bulan ini ya, LA ke satu itu kan untuk bulan 1, 2, 3 bisa kita dapatkan dari menu pencairan beasiswa tanpa perlu kita mengajukan LPS seperti itu. Tetapi untuk pencairan LA kedua bulan 4 sampai bulan 6 kalian sudah harus punya LPS gitu. Jadi LPS pertama kalian ini disubmit di antara bulan ke-1 sampai bulan ketiga. Lebih cepat, lebih baik submitnya. Jadi term satu ini ya, LPS term satu ini kan masa berlakunya 9 bulan ya. Itu karena ada 6 bulan LPS normal ditambah dengan 3 bulan pertama masa studi kalian. Karena LPS-nya ini sampai bulan 9, sementara untuk LA keempat kalian ini itu kan akan diverifikasi di bulan sebelumnya di bulan 9 ya. Jadi tanpa kalian mengisi LPS term 2 itu kalian akan otomatis mendapatkan LA keempat itu. Karena LA keempat ini LA bulan 10 sampai bulan 12 itu kan verifikasi bulan 9. Sementara di bulan 9 LPS term satu kalian masih aktif seperti itu gitu. Jadi LA keempat itu tanpa mengisi LPS term 2 sudah bisa dicairkan. Tetapi untuk LA yang kelima, teman-teman sudah harus punya LPS term 2 seperti itu. Jadi untuk LPS term 2, kalian punya window dari bulan ke-10 sampai bulan ke-11 untuk submitnya. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Jadi bisa disesuaikan juga untuk yang masa studi 1 tahun dan 4 tahun. Sama jangan lupa juga ketika kita memasuki masa studi 6 bulan terakhir ya, pencairan LA kita ini akan berubah dari yang sebelumnya setiap 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali. Nah, sekarang kita masuk ke dokumen-dokumen yang perlu diunggah di LPS. Yang pertama ini ada transkrip, ini bisa di-download dari MyUSW di menu Academic Statement. Nanti kalian juga akan diminta oleh LPDP untuk mengisi nilai dalam format IPK. Kalian bisa menggunakan scholaro.com ini untuk konversi nilai kalian dari format UAM menjadi format IPK. Untuk KRS dan SKMA sendiri, ini dokumennya bisa disamakan ya teman-teman. Dan saya sendiri biasanya menggunakan screenshot MyUSW. Yang penting terlihat kapan dokumen itu diambil, nama saya, dan juga course yang saya daftar. Teman-teman PhD juga biasanya ada yang menggunakan screenshot halaman GRIS-nya, itu juga bisa. Untuk kronologi studi ya, kronologi perkuliahan ini adalah dokumen baru yang diminta oleh LPDP setelah update November 2024 kemarin. Sebenarnya ini dokumennya mirip transkrip ya, sekilas ya, karena kalian diminta mengisi mata kuliah, kemudian juga nilainya berapa. Selain itu juga kalian perlu mengisi kendala dan progres studi. Dokumen ini juga harus ditandatangani oleh awardi dan juga supervisornya. Apabila teman-teman tidak ada supervisor, yang misalnya S2 yang non-tesis, itu nanti bisa diisi keterangan di bawah kalau program kalian ini tidak ada supervisor khususnya, seperti itu. Untuk progres penelitian, bagi teman-teman S2 yang ada tesisnya dan juga teman-teman S3 bisa menggunakan format progres yang ada di sebelah kiri ini. Ini format dari LPDP.
Bagi yang tidak ada tesis, teman-teman bisa mengunggah dokumen-dokumen seperti tugas esai, project report, laporan magang, presentasi, dokumen-dokumen lain ya, yang intinya dokumen-dokumen ini berupa output studi teman-teman dan sifatnya sudah disubmit atau siap untuk disubmit, jadi bukan draft lagi seperti itu. Mungkin bagi teman-teman S2 yang mengambil tes, yang baru mengambil tesis ya, dan mungkin kalian juga belum kenal dekat dengan supervisornya, apabila terlalu berat untuk meminta tanda tangan di progress report ini, bisa menggunakan dokumen yang ada di box sebelah kanan dulu. Teman-teman, ini ada di grup LPDP SW, di deskripsinya itu ada link tree yang sudah saya buat. Jadi di dalam link tree ini nanti teman-teman bisa menemukan referensi dan panduan dari LPDP. Jadi apabila kalian mungkin perlu membaca dokumen-dokumen terbaru dari LPDP ya, panduan-panduannya, kalian nggak perlu login ke beasiswa lagi, sudah ada di link tree ini. Selain itu juga ada format-format dokumen seperti kronologi studi, progres studi sudah saya upload di situ, dan juga ada sampel dokumen-dokumen LPS yang sudah approve LPDP. Jadi apabila teman-teman membutuhkan, silahkan diakses link tree-nya ini. Oke, itu tadi sedikit teori tentang LPS dan juga dokumen-dokumennya. Sekarang kita meluncur ke prakteknya. Jadi ini saya buat draft LPS baru untuk term kelima dari tanggal 11 Maret sampai 8 September, dan ini tanggalnya sudah nggak bisa diubah-ubah lagi. Teman-teman bisa membuat draft ini dari jauh-jauh hari. Jadi ketika sudah masuk waktunya, teman-teman bisa langsung submit dokumen LPS ini. Ini nanti bisa diisi menyesuaikan dengan kondisi teman-teman. Metode perkuliahan ini saya pilih tatap muka karena saya full time ada di sini. Keberadaan saat ini ada di negara studi. Untuk deskripsi aktivitas ini biasanya saya isi kegiatan akademik dan non-akademik. Untuk milestone kemarin ada beberapa pertanyaan ya terkait milestone ini. Sebenarnya dari LPDP sudah memberi contoh milestone-nya untuk S2 dan juga S3. Ini contoh aja, jadi tidak harus diikuti ya. Untuk saya sendiri sih, milestone itu saya menyesuaikan berapa jumlah UOC yang sudah saya ambil, jumlah SKS yang saya ambil terhadap SKS total. Jadi misalnya kan saya sudah mengambil 84 SKS ya total ya, terhadap 96 SKS. Jadi kurang lebih ada 85% progres atau milestone saya, sehingga saya isi di sini 85%. Itu nanti bisa disesuaikan ya dengan program dan jumlah UOC teman-teman masing-masing. Untuk kelulusan mata kuliah nanti diisi sesuai yang teman-teman alami. Selanjutnya juga teman-teman diminta mengisi nilai dalam format UAM sebelum konversi dan juga setelah konversi dalam format IPK. Ini nanti konversinya bisa teman-teman menggunakan scholaroo.com. Untuk mata kuliah bisa diisi mata kuliah yang teman-teman ambil di term saat ini ya, saat ini di USW gitu. Jadi saat ini saya sedang mengambil dua mata kuliah dan dua mata kuliah ini juga belum keluar nilainya. Jadi sementara bisa saya isi strip dulu di kosong di skornya. Untuk cerita lain ini biasanya saya isi rencana studi saya berikutnya di term berikutnya gitu. Jadi tidak perlu panjang-panjang isiannya. Di bagian yang paling bawah ini nanti teman-teman diminta upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Berikut saya jelaskan sedikit tentang dokumen kronologi perkuliahan dan progres penelitian. Untuk dokumen kronologi studi ya, ini saya menggunakan format dari LPDP. Ini sedikit saya ubah ya, karena kan format dari LPDP ini size halamannya itu agak sedikit beda nih. Jadi saya rapikan sedikit ke format A4. Di isian profile data bisa diisi nama, nomor induk beasiswa, kapan mulai studi, dan kapan berakhirnya. Untuk defense date, karena program saya tidak ada defense ya, jadi saya kosongi, saya isi strip.
Untuk estimasi tanggal kelulusan ini saya isi bulannya dulu karena saya tidak tahu pastinya ya tanggalnya tanggal berapa. Saya isi sementara September 2025. Untuk aktivitas studi nanti bisa diisi sesuai kondisi teman-teman masing-masing. Untuk aktivitas akademik ini seperti mengulang dari transkrip ya. Jadi kita isi mata kuliahnya apa, nilainya berapa, kemudian juga sedikit penjelasan. Terkait isian mandatory ya, ini apakah diisi yes atau no? Ini saya isi yes semua karena semua mata kuliah yang saya ambil di sini ini kan mata kuliah yang ada di handbook dan itu dihitung di dalam 96 UOC yang saya ambil. Jadi semuanya saya isi yes. Kecuali ketika saya mengambil mata kuliah yang tidak ada di handbook saya atau mata kuliah yang di luar school atau fakulti saya gitu. Jadi baru mungkin itu diisi no ya atau tidak wajib. Apabila nilainya belum keluar, nanti teman-teman bisa isi strip dulu. Selanjutnya di sini ini ada semacam rangkuman ya, rangkuman nilainya dari term satu sampai term terakhir. Teman-teman mengisi dokumen ini. Selanjutnya juga ada nilai dalam format IPK dan juga jumlah SKS yang sudah diambil. Di bawah ini ada isian terkait publikasi ilmiah karena di program saya tidak mewajibkan, jadi tidak saya isi di sini. Cukup diisi strip saja. Untuk kelulusan di program saya ini mewajibkan ada master project, master practice project. Jadi master practice project ini sudah saya selesaikan sebelumnya di term 4 kemarin sehingga saya cuma tersisa mengikuti kelas-kelas biasa sampai saya lulus nanti. Di bagian paling bawah ini nanti ada tanda tangan dari awardi dan juga dari supervisor gitu. Karena saya tidak memiliki supervisor khusus, saya beri catatan seperti ini itu. Ini harus ada ya teman-teman ya karena di websitenya e-beasiswa itu ada beberapa format dari LPDP, format kronologi studi dan format itu tuh tidak ada isian tanda tangannya gitu. Nah kemarin ada beberapa awardi yang menggunakan format itu yang tidak ada isian tanda tangannya dan akhirnya ditolak sama LPDP. Jadi teman-teman bisa menggunakan format yang sudah saya upload di Linktree grup WA LPDP, di situ juga sudah ada format tanda tangannya. Untuk progres penelitian sendiri, bagi teman-teman yang S2-nya ada tesis dan teman-teman yang S3 itu bisa menggunakan format yang sudah disediakan dari LPDP. Nah, ini saya menjelaskan untuk teman-teman yang S2-nya tidak ada tesis ya, seperti saya gitu. Jadi, di sini saya cukup upload salah satu tugas yang sudah saya selesaikan sebelumnya. Jadi tugas ini sudah saya submit dan bisa saya jadikan sampel di progres penelitian karena progres penelitian yang dimaksud LPDP ini apabila teman-teman tidak mengambil tesis itu harus mensubmit dokumen-dokumen yang menunjukkan output studi sekalian gitu. Misalnya dokumen seperti tugas atau presentasi kalian atau misalnya kalian ada mengambil magang, mungkin laporan magang. Jadi terkait dokumen ini sebenarnya variasinya cukup banyak ya, bisa disesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing. Oke, setelah semua dokumen sudah diunggah, teman-teman juga sudah mengisi isian-isian yang ada di atas ini. LPS-nya sudah siap untuk disubmit. Jangan lupa tanggal terbit KRS dan SKMA-nya juga diisi. Ini saya isi mengikuti tanggal screenshot sebelumnya. Lalu saya klik submit di sini. Dan LPS saya akhirnya sudah submitted dan tinggal menunggu verifikasi dari LPDP. Nah, ini statusnya masih menunggu verifikasi PIC, jadi silahkan dimonitor perkembangannya. Oke, teman-teman, itu tadi tutorial singkat pengisian LPS di e-beasiswa. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman sekalian. Demikian, terima kasih sudah menyimak. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.